Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala la haula wala Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Islam adalah mengutus seorang nabi, penutup para anbiya dan rasul, yang dengannya manusia menjadi tahu apa itu iman, menjadi tahu apa itu Islam, menjadi tahu hal-hal yang bisa mendekatkan pada tujuan, yaitu surga,
dan menjauhkan dari segala macam kesulitan dan siksaan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri segala macam nikmat, khususnya nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap nikmat akan dimintai syukurnya. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi jika kita kufur, kita tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksanya yang pedih. Wal a'yadzu billah, kita berlindung dari murka dan siksanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Wasiat khatib untuk diri pribadi sekaligus jamaah sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu jika memberikan kebaikan kepada kita, maka sesuatu atau sosok tersebut memiliki hak atas kita. Jika ada orang berbuat baik kepada kita, maka dia memiliki hak kita untuk berbuat baik kepadanya. Seorang suami memberikan kebaikan bagi istrinya, maka istri memiliki kewajiban pada suami. Si suami memiliki hak atas istrinya. Dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kebaikan yang telah beliau berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap beliau. Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulnya di akhir surat At-Taubah. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, begitu berat baginya pada hal-hal yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sayang dan kasih kepada orang-orang yang mukmin. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan beliau sangat banyak bagi kita. Karena beliau memiliki hak yang harus kita tunaikan. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan hak-hak beliau atas umatnya. Atau kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun yang Allah wajibkan atas kita. Ada 7 kewajiban jamaah hafizakumullah kita sebagai umat Nabi terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengimani. Wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Jika kita tidak beriman, maka seseorang akan masuk dalam kategori kafir. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, maka di sana ada 2 kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak cukup. Kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Dan maksud beriman kepada Rasulullah, selain kita meyakini beliau adalah Rasul, maka kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau digelari sebagai As-Siddiq karena ucapan beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana banyak orang yang meragukan, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan in qala faqad shadaq. Jika dia Muhammad telah mengatakannya, maka pasti dia benar. Yang kedua, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mentaati. Tidak cukup bagi kita beriman, tapi kita harus mentaati. Jika beliau memerintahkan, maka kita laksanakan. Jika beliau melarang, maka kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sebaliknya, jika kita bermaksiat durhaka kepada Rasul, maka di sana ada ancaman yang besar. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah mengikuti. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, maka contoh beliau adalah sebaik-baik teladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian uswah hasanah. Artinya teladan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladannya, contohnya adalah yang paling mudah dan juga yang paling baik. Semua kita pasti akan memilih sesuatu yang paling baik dan yang paling mudah. Dan itu ada pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah mencintai. Tidak cukup bagi kita mentaati tanpa mencintai. Ada beberapa orang yang mengikuti gaya hidup Rasulullah, tapi ternyata dia tidak mencintai. Orang kafir misalnya, mereka menggunakan cara hidup Nabi, tapi mereka tidak mau mencintai. Maka kita sebagai seorang muslim tidak cukup bagi kita mentaati dan meneladani, tetapi juga harus bagi kita untuk mencintainya. Dan mencintai Nabi tidak sekedar mencintai Nabi. Jamaah fidakumullah, banyak dari kita mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya mencintai sosok beliau. Padahal beliau tidak hanya sosoknya saja, beliau juga membawa sesuatu yang disampaikan. Karena maka kita wajib mencintai Nabi, mencintai sosoknya, dan juga mencintai ajarannya. Jamaah rahimakumullah, dahulu ada dua kelompok yang menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang-orang musyrik Mekkah, dan yang kedua adalah orang-orang ahli kitab. Dua-duanya dalam satu sisi mereka cocok dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab musyrik misalnya, mereka mencintai Nabi sebagai orang Arab, tetapi mereka menolak, tidak mencintai apa yang Nabi sampaikan. Itu apa? Tauhid. Sebaliknya orang ahli kitab, mereka cocok dengan apa yang Nabi bawa. Bahkan apa yang Nabi bawa membenarkan apa yang mereka punya. Tetapi mereka tidak mau, tidak suka dengan sosok Nabi sebagai orang Arab. Mereka minta Nabi harus dari Bani Israel. Maka tidak cukup kita mencintai satu bagian dan tidak dengan bagian yang lain. Kita harus mencintai Nabi SAW, sosoknya, begitu pula ajarannya. Jika kita mencintai Nabi SAW, maka seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Pernah suatu kali Nabi SAW
sedang memberikan wejangan kepada para sahabat, tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Nabi tidak langsung menjawab, Nabi melanjutkan ucapannya. Kemudian setelah selesai, Nabi berkata, "Aina sa'il anis sa'ah?" Mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Kemudian orang tadi berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku tadi yang bertanya, wahai Rasulullah. Nabi balik bertanya kepadanya, "Ma'adattalaha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang tadi mengatakan, "La syai'." Tidak ada sesuatu yang pantas untuk disampaikan. Ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mendengar jawaban ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka kemudian sang perawi hadis ini yang bernama Anas bin Malik, beliau mengatakan, maka persaksikanlah bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Maka di sini ada kesempatan jamaah hafizakumullah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan modal mencintai beliau. Kemudian yang kelima, kewajiban kita adalah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai anak kita, tetapi kita tidak memuliakan mereka. Tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus mencintainya, kita juga memuliakannya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk memuliakan Nabi adalah tidak memanggil Nabi dengan namanya, tetapi memanggil Nabi dengan gelarnya. Jangan panggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad, tetapi panggillah dengan ya Rasulullah. Dulu Nabi SAW punya paman Nabi namanya Abbas. Abbas manggil ponakannya bukan ya Muhammad, padahal itu ponakannya. Dia memanggil ponakannya dengan mengatakan ya Rasulullah. Kalau itu saja paman Nabi, apalagi dengan kita yang bukan siapa-siapa tapi adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun memanggil Nabi dengan namanya. Allah memanggil Adam dengan mengatakan ya Adam. Allah memanggil Ibrahim dengan mengatakan ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Allah memanggil Nabi Nuh, Allah memanggil Nabi Musa, Allah memanggil Nabi Isa dengan namanya ya Musa, ya Isa, ya Nuh. Tapi Allah memanggil Rasulullah tidak dengan mengatakan ya Muhammad, tetapi Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Jika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan gelarnya, maka wajib bagi kita untuk memuliakan beliau. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk mengangkat suara kita melebihi suara Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Kalau saja mengangkat suara tidak pantas, apalagi sampai menyelisihi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kemudian yang keenam adalah kita menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi keputusan tatkala terjadi perbedaan. Tentu kita sering sekali mengalami perbedaan dalam beberapa masalah. Maka solusinya adalah jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang memberikan keputusan. Jika memang harus dilaksanakan, maka bagaimana dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan? Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jika itu diperintahkan, maka lakukan. Tapi jika itu dilarang, maka tinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna dari solawat ada doa. Jika ada orang berbuat baik pada kita, maka jika kita bisa membalasnya, balas dengan yang serupa. Tetapi jika kita tidak mampu, maka doakan dia. Dan kebaikan Nabi SAW kepada kita sangat banyak sekali. Maka sudah sepantasnya kita mendoakan beliau dengan cara membaca sholawat untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maka sungguh sangat parah sekali kita sebagai umat Nabi tetapi tidak sering
mendoakan beliau, tidak sering bersalawat kepada beliau. Dan di antara waktu yang paling baik untuk bersalawat kepada Nabi adalah di malam Jumat dan hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW, sebab kebaikan beliau sangat banyak. Maka orang yang bakhil adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alaih, kata Nabi, siapa yang namaku disebut tetapi dia tidak bersalawat atasku. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah hafizakumullah. Tentu semua kita berharap ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang berharap mendapatkan hak tapi lupa untuk melakukan kewajiban. Jangan sampai kita menjadi orang yang mutafifin, orang yang kalau membeli ingin mendapatkan takaran yang sempurna, tetapi kalau menjual mengurangi takaran. Jangan sampai kita berharap mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi kita malas bahkan untuk melakukan sesuatu yang sedikit. Maka mari jamaah fidakumullah, kita laksanakan hak-hak Nabi. Kita lakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengimani beliau, dengan mentaati beliau, dengan mengikuti beliau, dengan mencintai beliau, dengan memuliakan beliau, dengan menjadikan beliau sebagai hakim, dan dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Jika kewajiban-kewajiban ini kita laksanakan, maka kita berharap kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah fidakumullah, kecintaan kita, kecintaan seseorang kepada Nabi SAW itu menjadikan seseorang ingin mendengar, membaca, melihat sesuatu yang terkait dengan Nabi SAW. Karena dulu ada seorang tabi'in, ketika ditanya oleh temannya, sif lana, coba sebutkan nikmat surga yang paling engkau idam-idamkan. Mungkin banyak di antara kita kalau ditanya, kenapa ingin masuk surga? Ingin berada di tempat yang indah, ingin mendapatkan bidadari dan lain-lain. Tetapi seorang tabi ini ketika ditanya, apa motivasi yang membuat Anda ingin masuk surga? Maka kemudian tabi'in tadi mengatakan, fiha Rasulullah. Kenapa kita ingin masuk surga? Jawabannya, karena di surga ada Rasulullah. Dan di neraka tidak ada Rasulullah. Itulah bentuk seseorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia ingin senantiasa bersama dengan Nabi SAW. Maka mari jamaah fidakumullah, kita lakukan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena inilah cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang di sana kelak kita akan bertemu dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak
وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا